Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Setelah kemarin Iwan Fals membuat polling begitu kan, dan sekarang membuat polling bagaimana posisi ya antara ya putaran kedua antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tapi tetap Anies Baswedan menjadi unggul luar biasa di situ begitu ya. Kenapa? Saya nggak tahu juga begitu ya. Dan bahkan mungkin masyarakat lebih tersentuh begitu kan, lebih memilih Anies Baswedan. Di putaran pertama ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Pak Ganjar, ada Rocky Gerung. Bahkan yang dipilih itu adalah Anies Baswedan yang paling tinggi, terus kemudian disusul yang kedua adalah Pak Ganjar. Lalu kemudian si polling kedua ya, terus kemudian polling kedua Iwan Fals mengatakan di putaran kedua Anies Baswedan dan ada Pak Ganjar. Tetap menjadi pemimpin ya, tetap menjadi pemimpin itu adalah Anies Baswedan. Menang mutlak di situ begitu. Artinya apa? Artinya banyak yang menginginkan ya pemimpin kita itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Karena ini berhadapan langsung begitu. Polling ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Ini sudah polling kedua kalinya dari ya Iwan Fals di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentarnya seperti ini. Ini ya dari Iwan Fals begitu ya. Putaran kedua ya, putaran berikutnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menang 56,5%. Itu tetap menang di situ begitu. Artinya apa? Artinya banyak yang menginginkan Anies Baswedan begitu kan. Walaupun di lembaga survei sana sini begitu kan. Tetapi saya lihat bahwa persoalan-persoalan yang survei kan berbeda begitu kan ya. Tergantung siapa yang bayar begitu ya. Ini lagi rame standar FIFA dan sebagainya begitu. Dan bahkan Anies Baswedan ya dijaga ketat begitu kan di Arab Saudi di sana begitu ya ini. Kepada para buzzer cebongors ya sahabat Ganjar, demi menghemat waktu, tenaga dan duit negara, gimana kalau kalian pilih juga Anies untuk mewujudkan pilpres satu putaran? Kalian bisa lebih cepat kembali fokus ya mikirin biaya hidup kalian yang morat-marit. Oke? Ini kritikan dari netizen begitu ya. Ya copres-capres ya sampai rakyat Indonesia lupa atau tidak mengetahui soal ini begitu ya. Bahkan ini udah bongkar aja udah nama Anies Baswedan biar hilang dari Gubernur DKI Jakarta. Biar nama Jokowi aja yang melambung tinggi ya sampai langit Indonesia ya. Ini yang lain juga sampai ada. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Bayangkan begitu kan. Hanya sebuah inilah yang kemudian ya menginginkan banyak sekali bahwa ya di satu sisi ingin perubahan yang luar biasa. Di satu sisi begitu kan. Tetapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ya penerus Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar. Tapi di polling ini Pak Ganjar kalah jauh di situ begitu ya. Dari Anies Baswedan begitu. Bayangkan begitu 56 ya versus 40 begitu kan. Jauh begitu. Anies menang ya. Aku belum vote kok udah tutup ya. Anies untuk Indonesia ya. Karena itu kan terbatas begitu di situ begitu ya. Cukup satu putaran Pak Anies menang ya 57% ya. Bisa saja begitu kemenangan itu. Di putaran pertama saja kalau Anies Baswedan 54 begitu kan ya, itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang di situ begitu kan. Tetapi inilah polling kita begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ya yang namanya polling itu tetap orang-orang di luar sana begitu kan menganggap bahwa ini tolak ukur kita begitu, dan bahkan ya di sana di luar sana begitu kan survei itu dijadikan sebagai tolak ukur kita begitu kan. Tetapi jangan berpatokan seperti ini. Ya mari kita bergandengan tangan bersama-sama begitu ya di situ mungkin ya. Tetapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita tahu bahwa yang namanya politik kan dinamis di situ begitu kan ya. Walaupun menang di lembaga survei ya seperti pemilu di di Turki begitu kan ya, Pak Erdogan kalah di situ tapi tahu-taunya menang begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan politik selanjutnya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya. Ini 33.000 begitu ya. Ini sudah lumayan banyak begitu dari ya sebelumnya begitu kan. 56, ya. Mari kita baca 56,5% ya. Mari kita baca ini beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini yang menarik begitu ya. Polling di Pilpres di 2024 ala Iwan Fals ya. Putaran kedua Anies Baswedan tetap menang. Bagai luar biasa begitu ya. Ini dikutip dari fajar.co.id Jakarta. Musisi kondang Iwan Fals terus menaruh perhatian pada kondisi sosial politik di tanah air. Hal ini tercermin dalam unggahan di Twitternya. Banyak yang mengatakan bahwa dalam dua unggahan terbarunya, pria yang kerap mengkritik kondisi sosial dan politik tanah air itu membuat polling dilakukan dengan sederhana memanfaatkan fitur Twitter.
Pada unggahan pertama, Iwan Fals pada hari Senin membuat polling dengan simulasi 4 nama, ya, nama Ganjar, nama Anies Baswedan, nama Prabowo Subianto, ya. Tetap Anies Baswedan di situ menang begitu ya. Hasilnya Anies di posisi ya teratas dengan raihan 43%, 57,180 suara. Disusul Ganjar yaitu 23% ya. Dan bahkan ya sementara itu pada Presiden 2024 kata Iwan Fals dalam keterangan unggahannya. Sementara ya untuk polling kedua yakni putaran kedua hanya dengan simulasi 2 nama yaitu adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Siapakah yang menang di situ begitu ya? Meski polling itu belum selesai, tersisa 8 jam saat berita ini ditulis, Anies kembali memimpin, meraih 64% dari 14.565 suara. Sementara Ganjar di angka 39 suara. Dan sekarang ya, Pak Ganjar sudah 45 kalau nggak salah begitu kan. Tetapi Anies Baswedan 54 begitu. Artinya tetap Anies Baswedan menang di situ begitu. Kalau kita melihat dari simulasi ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan menang begitu kan. Baik di putaran pertama, lalu kemudian di putaran kedua begitu. Menang mutlak di situ begitu ya. Inilah yang kemudian Iwan Fals begitu kan ya. Karena ini berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kan. Bahkan ya yang vote suaranya begitu kan. Bahkan di putaran kedua 33 suara kalau nggak salah begitu kan. Yang pertama itu 53 begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal menjadi tolak ukur kita bahwa Anies Baswedan menang di situ begitu. Jangan-jangan surveinya juga begitu ya. Karena mungkin surveinya itu adalah bayaran, terus kemudian metodenya bisa diganti, tergantung siapa sponsornya mereka begitu kan. Akhirnya apa? Ya menang di situ begitu kan ya. Karena itu menggunakan lembaga survei. Bayangkan begitu ya, saking ngerinya begitu ya, memframing orang, memberikan opini kepada publik yang salah begitu ya. Kalau memang itu terjadi begitu. Ini sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa sekarang itu ngapa ya orang-orang itu masih percaya terhadap polling karena di satu sisi polling itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Berbeda dengan survei yang kemudian dibayar di situ begitu kan. Ya, saya ingin begitu kan seperti survei SMRC terus kemudian Carta Politika begitu kan membuat polling di Twitter begitu kan. Siapa sosok pemimpin yang menjadi ya idaman masyarakat misalnya di situ ya. Saya segera melihat siapa sosok yang sebenarnya begitu kan, yang menang begitu kan. Saya menginginkan seperti itu begitu. Tetapi saya rasa dia tidak berani karena dia punya survei ya. Kalau pollingnya menang pasti akan ketahuan di situ begitu ya. Jadi kan bisa saja hal-hal seperti ini terjadi kepada siapapun begitu ya. Yang namanya politik kan dinamis begitu ya. Mengapa survei itu ya lembaga-lembaga survei itu tidak membuat polling begitu kan? Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat dan itu tidak bisa dimanipulasi begitu kan. Artinya apa? Artinya itu berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Jadi walaupun ada yang mengatakan survei abal-abal di sana sini begitu kan, hanya dampaknya survei itu 1% loh ya. Jadi kepada masyarakat itu 1%. Misalnya ini keluar sekarang surveinya memang Pak Ganjar menang di situ misalnya ya dalam hal survei. Tetapi itu dampaknya 5 hari lagi ada survei yang mengatakan itu begitu kan. Itu dampaknya ke masyarakat 1%. Setelah baca, wah ngapain baca berita seperti ini begitu ya. Ya membangun opini dalam masyarakat. Saya kira hal seperti ini begitu kan sudah tidak zamannya begitu kan. Sekarang itu lebih condong kepada satu prestasi begitu kan, kepada gagasan bagaimana untuk membangun bangsa bersama-sama di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.